Hari ini para pendukung Anies Rashid Baswedan yang berkamuflase atas nama rakyat berkumpul. Katanya konsolidasi rakyat Indonesia, bahas gugatan Pilpres 2024. Palsu. Selalu aja kebiasaan buruk mereka nggak berubah ya. Berkamuflase atas nama rakyat. Kenapa nggak jujur saja? Para pendukung Anies Capres 01 berkumpul melakukan konsolidasi menyikapi gugatan Pilpres 2024. Ini yang kurang ajar itu ada yang orasi namanya Refli Harun. Siapa sih? Refli Harun. Dia meminta kepada peserta yang ada di sana demo, geruduk MK, caci maki MK biar memutuskan kebenaran, katanya. Goblok namanya ini. Coba kita dengarkan sama-sama nih provokasi Refli Harun, dan dia yakin katanya permintaannya akan dikabulkan. Dan dia sudah ngomong nanti ada pemungutan suara ulang yang bertarung adalah 01 dan 03. Oke, silahkan lanjutkan mimpinya ya. Kita dengarkan sama-sama nih. Presiden Jokowi menjadi ketua tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dalam bahasa 01. Dan dampaknya adalah dimulai ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Padahal menurut kami baik 01 dan 03, pencalonan Gibran atau penetapan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Karena itu insya Allah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSU, pemungutan suara ulang. Amin. Tetapi saya tentu bisa mengelaborasi permohonan lainnya, tapi terlalu teknis nantinya. Tapi intinya pegang saja omongan saya bahwa kita ada peluang untuk dimenangkan. Dan omongan yang mengatakan permohonan ini wacana, omon-omon, kemudian hanya angka seharusnya, itu orang yang belajarnya tidak banyak, ya. Walaupun di situ ada profesor hukum tata negara, ya. Tetapi kan dia sedang membela yang kira-kira berada di jalan bengkok, ya kan? Karena itu tidak mungkin lurus jadinya. Saya tidak menyebut nama ya. Tolong jangan dieksplisitkan. Oke. Nah, tetapi yang kedua, kawan-kawan semua, yang kedua, kita harus memberikan gesture otot politik, keberanian, support, dukungan, bahkan barangkali makian dalam tanda kutip kepada hakim konstitusi. Intinya adalah jangan dibiarkan hakim konstitusi menyidangkan ini di ruang hampa politik. Kalau saya yakin betul, kalau sudah soal menang dan kalah, kalau sudah pilpres at all cost, pasti MK akan diintervensi. Karena itu kita juga harus menjaga Mahkamah Konstitusi, paling tidak memberikan keberanian kepada MK untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena sumber kesalahan dan ketidakbenaran di MK sendiri soalnya. Mumpung sekarang bulan Ramadan dan nanti halal bihalal putusannya 22 April, kita kasih kesempatan kepada MK untuk memperbaiki dosanya. Ya, putusan 90 itu nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tapi tidak di sini. Itu putusan yang seharusnya tidak bisa menjadi alasan atau dasar bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Tetapi dipaksakan. Ada konspirasi pamannya, ada konspirasi KPU, ada konspirasi Bawaslu, sehingga Samsul ini kemudian bisa lolos. Karena itu mudah-mudahan ini dibenarkan lagi, dibetulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke? Karena itu kita harus memberikan keberanian kepada hakim MK. Caranya adalah demo MK, 500.000 orang ke, 1 juta orang ke. Kalau cuma
yang demo 100 orang, ya nggak ada pengaruhnya bagi MK. Tidak akan sampai teriakan kita ke dinding-dinding Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita geruduk Mahkamah Konstitusi. Ini semangatnya di sini aja. Besok Senin nggak ada ini orangnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti insya Allah kalau permohonan ini dikabulkan, 02 didiskualifikasi sesuai dengan permintaan kita, nanti 01 dan 03 akan berhadapan. Ya. Mau ribut lagi nggak di antara kita? Mau kita main money politik? Mau kita main pengerahan aparat? Mau kita mobilisasi kepala desa? Kalau kita melakukan hal yang sama, kita tidak bedanya dengan orang-orang yang hari ini kita kritik. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita harus berhadapan, maka berhadapan dengan gentle, ya, berhadapanlah dengan nilai, berhadapanlah dengan memegang komitmen. Nanti bila Allah mentakdirkan untuk mereka berhadap-hadapan, bertarunglah dengan nilai, dengan gentle dan lain sebagainya. Jadi satu kali lagi, ukuran benar atau tidak, ukuran adil atau tidak Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini adalah nih, ketika mengabulkan permintaan mereka, ketika mengabulkan permintaan 01 dan 03, maka sikap MK adalah benar. Tetapi bila menolak permintaan 01 dan 03, itu MK berdosa besar. Salah total. Ukuran benar dan tidaknya seperti itu, bos. Seperti itu ukuran benar dan tidaknya. Betapa picik, betapa licik. Dan itu provokasi Refli Harun kurang ajar tuh. Kepung, geruduk, caci maki bila perlu Mahkamah Konstitusi agar putusan MK itu sesuai dengan pikiran dia, harapan dia. Ini sebetulnya yang dari kemarin curang itu sebetulnya mereka-mereka tuh. Yang menekan orang itu sebetulnya mereka-mereka tuh. Yang mengintervensi orang itu sebetulnya mereka-mereka tuh. Banyak loh yang curhat di media sosial juga, kok banyak yang curhat di TikTok bahwa dia habisi oleh para pendukung Anies tuh. Dikata-katai tidak beriman, dikata-katai tidak punya otak dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung intimidasi loh. Saya pernah tayangkan dulu tuh. Dari rakyat ke rakyat intimidasi, seolah yang paling benar, yang paling punya segalanya itu adalah para pendukung 01, dan yang lain itu bodoh semua. Kan gila. Ini kan gila. Udah nggak sehat. Jadi sedari awal mereka sudah tidak akan beres di dalam proses di MK ini. Tujuan mereka bukan ingin mencari kebenaran versi Mahkamah Konstitusi, bukan ingin mencari keadilan versi Mahkamah Konstitusi, tetapi ingin mencari kebenaran dan keadilan versi pikiran mereka. Pertanyaan kita, yang menjadi lembaga memproses ini mereka atau MK? Kita masih punya harapan akan dikabulkan. Ya. Itu ya nggak apa-apa sih kalaupun dikabulkan. Tapi rasa-rasanya nggak mungkin. Ya kita akan lihat tanggal 22 ya. Saya punya keyakinan, kalaupun tidak 100%, 99,9,9,9,9,9% MK akan menolak laporan mereka, akan menolak gugatan mereka. Apalagi minta didiskualifikasi 02.